Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifah Hadian dari kelas 11 TKTLB. Di sini saya ingin menjelaskan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-Imran, khususnya ayat 190-191 yang membahas tentang perintah menggunakan akal, berpikir kritis, dan merenungi ciptaannya Allah sebagai tanda kebesarannya. Tema utama ayat tafakur atau berpikir mendalam tentang ciptaan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang mukmin tidak hanya beribadah secara ritual, tapi juga harus menggunakan akal, berpikir kritis, dan merenungi penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Semua fenomena itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Berpikir kritis dalam ayat ini mendorong manusia untuk mengamati alam dengan seksama, menganalisis keteraturan alam, menghubungkan fenomena alam dengan kebesaran Allah, mengambil pelajaran sehingga semakin taat kepada Allah. Ini merupakan bentuk berpikir kritis Islami, bukan hanya menerima tanpa alasan, tapi mencari maksud dan hikmah. Ayat dan tajwid penting. Ayat 110. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wahtilafi al-laili wan nahari la ayatin li al-albab. Inna fi halki idgham bila guna. As-samawati kala suga. Waqtilafi al-laili matabi'i. La ayatin li ulil idhaki. Ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatakaffaruna fi khalqi as-samawati wal ard Rabbana ma haltaka hada biatila subhanaka faqina adhabana. Alladzin yadhkuruna idgham samsiyah. Khaudan wa ala junubihim mat wajib mutasil. Rabbana ma halataka matabi'i. Subhanaka guna atau nun tasid. Terjemahan ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sembari berdiri, duduk, dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Asbabun nuzul. Menurut beberapa riwayat, ayat ini turun kepada para sahabat yang membaca dan merenungi ciptaan Allah pada malam hari. Rasulullah SAW sendiri ketika membaca ayat ini, beliau menangis karena sangat meresapi maknanya. Ayat ini turun untuk mengingatkan manusia agar tidak lalai melihat tanda-tanda Allah, agar manusia menggunakan akal, dan agar manusia semakin taat kepada Allah setelah memahami kebesaran ciptaannya. Makna tafsir atau isi kandungan. 1. Perintah untuk berpikir kritis atau tafakur, mempelajari ciptaan Allah seperti astronomi, rotasi bumi, siklus siang dan malam. 2. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dalam sebuah alam semesta. 3. Orang berakal adalah orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan. 4. Iman yang kuat harus disertai pengamatan, analisis, dan perenungan. 5. Alam semesta tidak diciptakan sia-sia, semuanya mengandung hikmah.
6. Mendorong manusia dan menghindari kesia-siaan dan banyak berdoa agar dijauhi dari neraka. Penerapan pemahaman atau intisari. Penerapan dalam kehidupan selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, atau berbaring. Belajar sains dan alam bukan hanya untuk ilmu tapi sebagai bentuk ibadah. Menggunakan akal untuk berpikir kritis sebelum melakukan sesuatu. Menghindari perbuatan sia-sia karena alam pun tidak diciptakan sia-sia. Semakin banyak merenungi ciptaan Allah, semakin kuat iman seseorang. Intisari. Berpikir kritis adalah perintah Allah. Alam semesta adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Mukmin sejati adalah yang berzikir dan berpikir. Semua ciptaan Allah memiliki hikmah dan tujuan. Demikianlah penjelasan mengenai surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam golongan ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan berpikir kritis terhadap ciptaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.